Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab kali ini adalah menentukan desil untuk data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran letak data. Ukuran letak data yang kedua yang akan kita bahas adalah desil. Untuk materi yang pertama yaitu menentukan desil pada data tunggal. Nah, jika kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar dan memerlukan 3 sekat, maka desil itu membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar dan memerlukan bantuan 9 sekat. Adapun langkah-langkah untuk menentukan desil pada data tunggal adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, jika data yang diberikan itu secara acak, maka urutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, tentukan letak desil. Dan langkah yang ketiga, tentukan nilai desil. Nah, adapun letak desil ke I itu dapat dirumuskan dengan LDI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/10. Nah, di sini LDI itu adalah letak desil ke I, kemudian N adalah banyaknya data, dan I adalah 1, 2, 3, sampai dengan 9. Nah, jika data tersebut berada pada data yang bukan bilangan asli, maka nilai desilnya itu dapat dirumuskan dengan DI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R ditambah 1 dikurang dengan data ke R. Nah, untuk contoh soal kali ini akan kita bahas bagaimana cara menentukan nilai desil dari data tunggal yang disajikan dalam bentuk diagram batang, yaitu sebagai berikut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Data nilai ujian sekelompok siswa disajikan dalam diagram batang berikut. Tentukan nilai desil kedua, desil keempat, desil keenam, dan desil ke-9. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai desil, maka kita buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan diagram batang ini, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan diagram batang ini, maka nilainya di sini terdiri dari nilai 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Nah, untuk nilai 15 di sini ada sebanyak 3. Kemudian untuk nilai 20 ada sebanyak 8. Berikutnya untuk nilai 25 ada sebanyak 12. Berikutnya untuk nilai 30 ada sebanyak 6. Kemudian untuk nilai 35 ada sebanyak 7. Dan untuk nilai 40 ada sebanyak 4. Nah, setelah kita dapatkan tabel distribusi frekuensinya, maka langkah selanjutnya kita tentukan frekuensi kumulatif untuk mengetahui letak data dari masing-masing nilai ini, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk nilai 15 dengan frekuensi 3, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3. Sehingga untuk nilai 15 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-3. Berikutnya untuk nilai 20 dengan frekuensi 8. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 8. Hasilnya adalah 11.
Sehingga untuk nilai 20 ini berada pada data keempat sampai dengan data ke-11. Berikutnya untuk nilai 25 dengan frekuensi 12. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 11 ditambah 12. Hasilnya adalah 23. Sehingga untuk nilai 25 ini berada pada data ke-12 sampai dengan data ke-23. Berikutnya untuk nilai 30 dengan frekuensi 6. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 23 ditambah 6. Hasilnya adalah 29. Sehingga untuk nilai 30 ini berada pada data ke-26 sampai dengan data ke-29. Berikutnya untuk 35 dengan frekuensi 7. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 29 ditambah 7. Hasilnya adalah 36. Sehingga untuk nilai 35 ini berada pada data ke-30 sampai dengan data ke-36. Nah, terakhir untuk nilai 40 dengan frekuensi 4. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 36 ditambah 4. Hasilnya adalah 40. Sehingga nilai 40 ini berada pada data ke-37 sampai dengan data ke-40. Nah, dari tabel ini maka didapat banyaknya data adalah N sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil kedua, desil kelima, desil keenam, dan desil ke-9. Pertama akan kita cari nilai desil kedua atau D2 berdasarkan tabel di samping ini, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita tentukan letak desil keduanya dengan menggunakan rumus. LDI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/10. Nah, karena kita mau mencari desil kedua, maka nilai I-nya itu sama dengan 2. Dan nilai N-nya sama dengan 40. Maka LD2 itu sama dengan data ke 2 dikali 40 ditambah 1/10. Nah, hasil dari 40 ditambah 1 adalah 41. Kemudian 2 dikali 41 hasilnya adalah 82. Sehingga didapat LD2 itu sama dengan data ke-82/10. Nah, hasil dari 82 dibagi 10 adalah 8,2. Maka didapat letak desil kedua itu berada pada data ke-8,2. Nah, 8,2 ini artinya 8 ditambah 0,2. Karena desil kedua itu terletak pada data ke-8,2, di mana 8,2 itu bukan bilangan asli. Maka desil keduanya ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus. DI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R ditambah 1 dikurang data ke R. Nah, untuk 8,2, maka nilai R-nya itu sama dengan 8 dan nilai D-nya sama dengan 0,2. Maka D2 itu sama dengan data ke R yaitu data ke-8 ditambah dengan D yaitu 0,2 dikali dengan data ke R ditambah 1 yaitu data ke-9 dikurang dengan data ke R yaitu data ke-8. Nah, berdasarkan tabel distribusi frekuensi ini, maka terlihat bahwa data ke-8-nya itu terletak pada nilai 20 dan data ke-9-nya juga terletak pada nilai 20. Maka D2 sama dengan data ke-8 yaitu 20 ditambah dengan 0,2 dikali data ke-9 yaitu 20 dikurang dengan data ke-8 yaitu 20. Nah, hasil dari 20 dikurang 20 ini adalah 0. Maka D2 sama dengan 20 ditambah 0,2 dikali 0. Nah, hasil dari 0,2 dikali 0 adalah 0.
Maka 20 ditambah 0 itu hasilnya adalah 20. Sehingga didapat D2 sama dengan 20. Jadi didapat nilai desil keduanya adalah 20. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya yang kedua akan kita cari nilai desil kelima atau D5, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita tentukan letak dari desil kelima atau D5 dengan menggunakan rumus. LDI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/10. Nah, karena kita mau mencari nilai desil kelima, maka nilai I-nya di sini sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 40. Maka LD5 itu sama dengan data ke 5 dikali 40 ditambah 1/10. Nah, hasil dari 40 ditambah 1 adalah 41. Kemudian 5 dikali 41 hasilnya adalah 205. Maka LD5 itu sama dengan data ke 205/10. Nah, hasil dari 205 dibagi 10 adalah 20,5. Maka desil kelima itu terletak pada data ke 20,5. Nah, 20,5 ini artinya 20 ditambah 0,5. Karena desil kelima terletak pada data ke 20,5, di mana 20,5 itu bukan bilangan asli, maka nilai desil kelima ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus. DI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R ditambah 1 dikurang data ke R. Nah, di mana R-nya di sini adalah 20 dan D-nya adalah 0,5. Maka D5 sama dengan data ke R, yaitu data ke 20, ditambah dengan D, yaitu 0,5, dikali dengan data ke R ditambah 1, yaitu data ke 21, dikurang data ke R, yaitu data ke 20. Nah, data ke 20 di sini adalah 25. Sedangkan data ke 21 juga sama, yaitu 25. Maka D5 sama dengan data ke 20, yaitu 25, ditambah dengan 0,5 dikali data ke 21, yaitu 25, dikurang dengan data ke 20, yaitu 25. Nah, hasil dari 25 dikurang 25 ini adalah 0. Maka D5 sama dengan 25 ditambah 0,5 dikali 0. Nah, hasil dari 0,5 dikali 0 adalah 0. Maka 25 ditambah 0 itu hasilnya adalah D5 sama dengan 25. Jadi didapat nilai desil kelimanya adalah 25. Berikutnya yang ketiga akan kita cari nilai desil ke-6 atau D6, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita tentukan letak desil ke-6-nya dengan menggunakan rumus LDI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/10. Karena kita mau mencari nilai desil ke-6, maka nilai I-nya itu sama dengan 6 dan nilai N-nya sama dengan 40. Maka LD6 itu sama dengan data ke-6 dikali dengan 40 ditambah 1/10. Nah, hasil dari 40 ditambah 1 adalah 41. Kemudian 6 dikali 41 hasilnya adalah 246. Maka LD6 itu sama dengan data ke 246/10. Nah, hasil dari 246 dibagi 10 adalah 24,6.
Maka letak desil ke-6 itu berada pada data ke-24,6. Nah, di mana 24,6 ini artinya 24 ditambah 0,6. Nah, karena desil ke-6 terletak pada data ke-24,6, di mana 24,6 itu bukan bilangan asli, maka nilai desil ke-6 itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus DI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R ditambah 1 dikurang data ke R. Nah, di mana nilai R-nya di sini adalah 24 dan nilai D-nya adalah 0,6. Maka D6 itu sama dengan data ke R yaitu data ke-24 ditambah dengan D yaitu 0,6 dikali dengan data ke R ditambah 1 yaitu data ke-25 dikurang dengan R yaitu data ke-24. Nah, berdasarkan tabel ini, maka data ke-24 itu terletak pada nilai 30 dan data ke-25 juga terletak pada nilai 30. Maka D6 sama dengan data ke-24 yaitu 30 ditambah dengan 0,6 dikali data ke-25 yaitu 30 dikurang dengan data ke-24 yaitu 30. Nah, hasil dari 30 dikurang 30 adalah 0. Maka D6 sama dengan 30 ditambah 0,6 dikali 0. Nah, hasil dari 0,6 dikali 0 adalah 0. Maka 30 ditambah 0 itu hasilnya adalah 30. Maka didapat D6 sama dengan 30. Jadi diperoleh nilai desil ke-6-nya adalah 30. Nah, terakhir yang keempat akan kita cari nilai desil ke-9, yaitu D9, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan letak desil ke-9 dengan menggunakan rumus. LDI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/10. Karena kita mau mencari nilai desil ke-9, maka nilai I-nya sama dengan 9 dan N sama dengan 40. Maka LD9 sama dengan data ke-9 dikali 40 ditambah 1/10. Nah, hasil dari 40 ditambah 1 adalah 41. Kemudian 9 dikali 41 hasilnya adalah 369. Maka LD9 sama dengan data ke 369/10. Nah, hasil dari 369 dibagi 10 adalah 36,9. Maka desil ke-9 itu terletak pada data ke 36,9. Nah, 36,9 ini artinya 36 ditambah 0,9. Karena desil ke-9 ini terletak pada data ke-36,9, di mana 36,9 bukan bilangan asli, maka nilai desil ke-9-nya itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. DI sama dengan data ke R ditambah D dikali data ke R ditambah 1 dikurang data ke R. Nah, di mana nilai R-nya di sini adalah 36 dan nilai D-nya adalah 0,9. Maka D9 sama dengan data ke R yaitu data ke 36 ditambah dengan 0,9 dikali data ke R ditambah 1 yaitu data ke 37 dikurang dengan data ke R yaitu data ke 36. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-36 itu terletak pada nilai 35 dan data ke-37 terletak pada nilai 40. Maka D9 sama dengan data ke-36 yaitu 35 ditambah dengan 0,9 dikali data ke-37 yaitu 40 dikurang dengan data ke-36 yaitu 35. Nah, hasil dari 40 dikurang 35 ini adalah 5. Maka D9 sama dengan 35 ditambah 0,9 dikali 5.
Nah, hasil dari 0,9 dikali 5 adalah 4,5. Maka 35 ditambah 4,5 itu hasilnya adalah 39,5. Maka didapat D9 sama dengan 39,5. Jadi, nilai desil ke-9-nya adalah 39,5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Untuk submateri menentukan nilai desil pada data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.